Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, saya cek dahulu apakah jaringan kalian sudah baik semua. Ya, sudah baik, Pak. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Ya, dan tak lupa selalu saya ingatkan di awal pembelajaran kita hari ini, yaitu Senin tanggal 23 November 2020, ya agar kalian tetap mematuhi protokol kesehatan seperti lirik lagu Padi Reborn. Itu judulnya apa? Ingat pesan ibu, yaitu memakai masker. Nah, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, insya Allah siap, Pak. Tentunya kalian sudah sarapan, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan sudah siap di depan layar HP atau laptop kalian masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah, biar kegiatan kita ini yang kita laksanakan hari ini diberkahi, ya, coba Mega untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai Zoom hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini. Nah, selanjutnya kalian coba presensi terlebih dahulu sebagai sikap disiplin kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, link presensinya sudah saya share di Google Classroom ya. Nah, saya beri waktu kalian 1 menit untuk presensi. Apakah sudah presensi semua? Ya, sudah, Pak. Kalau sudah, nah, saya akan informasikan indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, indikator pencapaian kita hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimpulkan informasi penting dari jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis informasi atau data tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, membuat hubungan tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, yang keempat, kalian membuat tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir, menyajikan hasil karya atau hasil kerja melalui presentasi dan media tulis tentang tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah di situ ada 5 ya. Setelah guru dan peserta didik berdiskusi tentang materi yang ada di PowerPoint dan gambar, diharapkan kalian itu dapat menyimpulkan jurnal penutup. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengamati ya, PowerPoint dan lembar kerja peserta didik, kalian itu dapat menganalisis informasi atau data tentang siklus akuntansi atau tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, nah, kalian itu dapat membuat hubungan tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang keempat, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, nah, kalian itu mampu membuat jurnal penutup. Yang kelima, setelah melakukan diskusi kelompok, kalian itu mampu menyajikan hasil kerjanya ya melalui presentasi.
Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, nah, saya akan coba memberikan pertanyaan sekilas tentang jurnal penutup. Nah, Ya, ada yang Pak. tahu apa itu jurnal penutup? Saya, Pak, tahu. Ya, Alfi. Jurnal penutup adalah jurnal untuk mengenalkan akun nominal. Ya, akun nominal. Ya, menurut Alfi itu jurnal penutup itu jurnal yang untuk mengenalkan akun nominal. Ada lagi yang lain? Mikrofonnya coba dihidupin. Saya bantu. Nah, Saya, Pak. ya Dewi Agustin. Jurnal yang dibuat atau disusun setelah membuat laporan keuangan, Pak. Nah, jadi jawabannya Agustin di situ jurnal penutup itu dibuat setelah kita membuat laporan keuangan. Nah, semuanya itu benar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, materi yang akan kita bahas ini kelanjutan dari materi laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi ada yang masih ingat laporan keuangan perusahaan jasa itu apa saja? Ayo, Pak. Jangan dari, Pak. Dian Wulandari, ya. Laporan keuangan perusahaan jasa terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang ada. Nah, masih ingat ya. Berarti laporan keuangan perusahaan jasa itu ada 5. Nah, bagus sekali tadi jawabannya dari dia. Berarti materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya masih kalian ingat ya, kalian pelajari. Nah, bagaimana? Masih bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini? Semangat, Pak. Kalau semangat, saya akan menyampaikan aturan-aturan dan garis besar untuk pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari aturan-aturan dalam pembelajaran kita hari ini. Kelihatan kan ya? Ada 6 aturan di situ. Nah, yang pertama, kalian harus mendengarkan guru ketika guru menjelaskan. Yang kedua, kalian itu menyalakan kamera selama Zoom meeting ini dilaksanakan. Nah, yang ketiga, aktif dalam proses pembelajaran dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, yang keempat, memakai pakaian yang rapi selama mengikuti Zoom meeting. Kelima, kalau bertanya itu mengangkat tangan. Nah, ketika ingin bertanya kan ya. Nah, yang terakhir, kalian nanti membuat resume di akhir pembelajaran. Nah, itu aturan-aturan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, garis besar kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama materinya yaitu materi kita hari ini itu jurnal penutup perusahaan jasa. Model pembelajaran yang kita pakai hari ini yaitu problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis problem atau masalah. Yang ketiga evaluasi. Nah, di situ kalian mengerjakan soal-soal latihan dengan nilai KKN 78. Nanti di akhir itu ada soal latihan yang kalian kerjakan, ada waktu batasan pengumpulan. Nah, yang terakhir garis besarnya yaitu membuat kesimpulan dan refleksi. Refleksi itu seperti kesan dan pesan kalian pada saat pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian, seberapa jauh pengetahuan kalian tentang jurnal penutup, sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, mari kita coba mengerjakan kuis. Nah, di situ ada kuisis. Saya akan share linknya di WA kalian, WA group. Sudah ada? Sudah. Nah, ini kode, game kodenya 3628374. Yang saya tampilin nilainya di sini, tes kemampuan awalnya. Di peringkat pertama ada Dian Wulandari,
Tita Nurfaiza, dan Dwi Sitiawati Kirana. Nah, setelah kita melakukan kuis ini, kita masuk ke kegiatan inti kita. Nah, saya akan menampilkan gambar ilustrasi terkait materi kita hari ini. Di situ ada gambar ada seorang laki-laki mendirikan bengkel. Di situ ada neraca tahun 2020, ada laba rugi tahun 2020. Nah, bagaimana? Apakah kalian dapat memahami gambar ilustrasi tersebut? Ada yang bisa memahaminya? Saya, Pak. Ya, Mariam Karima. Jadi pada gambar ilustrasi yang ditampilkan tadi, yaitu tentang ada seseorang pengusaha yang mendirikan usaha bengkel di tahun 2020, Pak. Di dalam laporan keuangan bengkel tersebut, terdapat laporan neraca dan laba rugi. Nah, akun seperti pendapatan, beban, RIF di tahun 2021 masih dicatat atau tidak? Begitu Pak, sepemahaman saya dari gambar ilustrasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat video berikut ini. Jadi yang pertama kita kemudian kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup? Mengapa kita harus menutup? Bagaimana proses menutup kita? Sebuah jurnal yang harus dibuat setiap akhir produktif dan fungsinya untuk menutup berbagai aktivitas yang ada berlaku untuk produktif berjalan saja. Nominal yang pada akhir atau nominal. Namun, atau nominal ini hanya digunakan untuk produk saat itu saja. Untuk produk berikutnya ada di 260.000, kemudian kita buat produknya. Analisisnya yaitu pendapatan itu kan sebenarnya di kredit. Jadi kita analisis dulu neraca sebagian punya yang wisata ini apa saja kita di table. Bagaimana cara menutup akun kita ada yaitu jadi 860.000 ya atau privat di situ tercatat 130 berapa atau kita globalisasi di sini kita lihat dapat di sini juga kita bagaimana cara kita menutup akun itu. Semoga bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan materi jurnal penutup ini? Apakah ada yang ditanyakan dari video yang saya tampilkan tadi? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dian Wulandari, ya. Berarti yang ditutup oleh jurnal penutup yaitu akun nominal, bukan akun real, Pak. Dan cara penutupannya dengan mengonolkan akun tersebut. Seperti beban, saldo normalnya di debit. Kalau ditutup berarti dicatat di kredit. Apakah seperti itu, Pak? Nah, benar sekali jawaban dari Dian. Jadi, jurnal penutup itu yang ditutup itu akun nominal, bukan akun real. Akun nominal itu akun sementara, ya. Karena akun sementara ini hanya dipakai pada periode pada saat itu saja. Jadi tidak diakumulasikan untuk tahun-tahun berikutnya atau periode berikutnya. Dan analisis pencatatannya yaitu dengan membaliknya. Jika saldonya itu di debit, berarti menutupnya dengan mencatatnya di kredit. Jadi hasilnya menjadi 0. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada,
saya sudah membagikan bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Ya, di LKPD itu ada aktivitas peserta didik yang akan dikerjakan secara kelompok. Nah, di situ sudah ada tahapan-tahapannya. Jadi, kalian menyimpulkannya terlebih dahulu tentang jurnal penutup. Saya share screen dulu ya. Bagaimana, kelihatan? Kelihatan. Nah, tadi saya sudah jelaskan, di sini ada aktivitas peserta didik. Jadi kalian membuat kelompok di sini, ya. Kemudian tiap kelompoknya itu menjawab tahapan-tahapan. Di sini tahapan yang pertama, di sini kelompok mencari informasi terlebih dahulu tentang jurnal penutup. Nah, kemudian baru menyimpulkan apa saja informasi dari jurnal penutup itu. Setelah itu, kalian menganalisis. Di sini ada disediakan neraca saldo. Jadi kalian nanti menganalisis tahapan penyusunannya ya. Ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di sini. Nah, dianalisis tahapannya, baru membuat jurnal penutupnya di sini. Nah, dan yang terakhir, kalian membuat hubungan jurnal penutup dengan dengan siklus akuntansi yang lain. Kalian utarakan di sini apa saja hubungan jurnal penutup ini, mempengaruhi apa saja. Sudah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, saya akan membentuk kelas menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan diskusinya ya yang sudah disampaikan tersebut. Nah, saya beri waktu untuk mengerjakannya dan mendiskusikannya di WA grup kalian masing-masing. Saya kasih waktu 20 menit ya. Ya, Pak. Bagaimana? Sudah? Ya. Nah, kalau sudah, hasil diskusi kelompok di WA grup kalian itu, coba yang suaranya biar dimatikan dulu ya. Jadi hasil diskusi kelompok di WA grup kalian itu nanti kalian videokan ya. Nah, kemudian kirim ke saya agar saya bisa memantau di mana siswa mana saja yang terlibat dalam diskusi itu. Nah, sudah ya, nanti dikirim videonya, saya cross check. Nah. Bagaimana? Sudah selesai hasil kerja kelompoknya? Belum, Pak, tinggal sedikit. Oh ya, jadi kalau masih belum, saya kasih tambahan waktu 5 menit ya. Cukup kan? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, baik, yang mempresentasikan pertama kelompoknya siapa dulu? Ya, kelompoknya dia. Saya bisa share screen sendiri? Apakah Dian bisa menampilkan pekerjaannya? Tak bisa. Saya bantu share screen ya. Dian sudah mengirim tugasnya. Kita saya cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok mengenai pertugasan jurnal penutup ini. Jurnal penutup ialah pemindahan saldo akun, pendapatan, dan beban yang merupakan akun nominal atau akun sementara di dalamnya.
Tujuannya yakni mengatur uang saldo akun sementara pada buku besar menjadi nol. Contohnya, seperti pendapatan perusahaan sebesar 10 juta pada tahun 2020. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan pada tahun 2021. Cara mengerjakannya pun dibagi menjadi 4. Yang pertama, akun pendapatan itu terdapat pada laporan laba dan rugi dicatat. Akun biaya tersebut dikredit dengan jumlah masing-masing yang telah disesuaikan. Setelah itu, adanya perkiraan price dengan jumlah yang terdapat di kolom neraca. Dan yang terakhir, jika perusahaan tersebut memperoleh laba, maka jurnal tersebut dibuat dengan perkiraan ikhtisar laba dan rugi di debit. Ya. Jadi, kesimpulannya, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun nominal atau akun sementara di dalamnya, seperti pendapatan, beban, dan lain sebagainya. Kedua, akun nominal ini perlu ditutup agar laporan keuangan tidak rancu atau tidak terjadi pernyataan ulang. Dan yang terakhir, untuk menutup akun nominal, yakni akun pendapatan dan beban ditutup dengan ikhtisar, akun laba atau rugi dan price ditutup dengan akun modal, dan yang terakhir, menutupnya dengan cara mengenolkan. Adapun contoh analisis tahapan penyusunan jurnal penutup bengkel aset laporan laba rugi pada periode Januari 2019 yang tertera antara pendapatan, jumlah pendapatan, beban, yang totalnya 1 juta. Dan selanjutnya, adapun laporan perubahan modal, yaitu dari total modal awal dikurangi dengan perubahan modal hingga totalnya menjadi 22 juta. Ada tahapan prosedur penyusunan jurnal perusahaan jasa menutup akun yang mendapatkan saldo 5.500.000. Jadi pendapatan itu di debit, ikhtisar itu di kredit. Yang kedua, menutup akun beban itu sebesar 4.500.000. Yang ketiga, menutup akun laba rugi dengan sebesar 1 juta. Dan yang keempat, menutup akun price di dalamnya. Dan akhirnya, adapun jurnal penutup bengkel aset pada periode 2019 yang tertera antara tanggal 31 Desember, keterangan debit dan kredit dan totalnya menjadi 1 juta. Oke, tahap terakhir kita akan membuat hubungan jurnal penutup perusahaan jasa. Hubungan di dalamnya terdiri dari jurnal penutup memiliki hubungan dengan buku besar, karena akun nominal yang ditutup bersumber dari buku besar. Yang kedua, jurnal penutup memiliki hubungan dengan kertas kerja, karena ditutup dari kertas kerja pada ayat penyesuaian. Dan yang ketiga, jurnal penutup memiliki hubungan dengan laporan keuangan, yakni laba dan laporan perubahan modal. Sudah. Kemudian dilaporkan dalam bentuk akun nominal, yakni akun laba atau rugi dan akun price yang akan ditutup. Ya, itu tadi presentasi dari kelompoknya Dian. Nah, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Apakah ada tanggapan dari kelompoknya? Dari presentasi kelompok Dian, dari kelompok lain ada tanggapan? Iya, ada, Pak. Ya, Mariam, ya silakan. Tanggapan dari kelompok kami, dari penjelasan kelompok Dian, menyangkut hubungan tahapan dari jurnal penutup, kurang, Pak. Menurut kelompok kami, jurnal penutup ada hubungannya dengan neraca saldo, karena siklus penutupan itu kita membuat neraca saldo setelah penutupan yang akan dipakai sebagai neraca awal untuk tahun berikutnya. Ya, tanggapan dari Mariam sangat jeli dan teliti sekali ya. Dari kelompoknya Dian itu kurang sedikit dari hubungan jurnal penutup dengan siklus akuntansi yang lain.
Jadi di situ kurang neraca awal ya. Kemudian ada lagi yang mau presentasi, kelompoknya siapa selanjutnya? Mariam. Kelompoknya Mariam, ya silakan. Ya. Bisa Assalamualaikum. screen? Kenapa, Pak? Bisa screen sendiri? Atau saya bantu? Dibantu aja dah, Pak. Dibantu menampilkan. Ya bentar. Kelihatan? Kelihatan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan. Dapat kita lihat bersama di situ informasi mengenai jurnal penutup perusahaan jasa. Yang pertama, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Yang akibatnya, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada periode akuntansi. Yang kedua, komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban. Kemudian cara mengerjakan jurnal penutup. 1. Menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar atau laba rugi. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Dan apabila rugi, maka akun modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan. Yang keempat, menutup akun PRIV. Kemudian, untuk kesimpulannya, jurnal penutup digunakan untuk menutup atau mengenolkan akun nominal dan akun pembantu modal. Akun nominal sama dengan pendapatan dan beban. Akun pembantu modal sama dengan PRIV dan ikhtisar laba atau rugi. Cara mengerjakan jurnal penutup. Menutup akun pendapatan atau kredit sama dengan pendapatan debit dan ikhtisar laba rugi atau kredit. Yang kedua, menutup akun beban atau debit sama dengan ikhtisar laba rugi atau debit dan beban atau kredit. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi, laba atau kredit sama dengan ikhtisar laba rugi atau debit dan modal atau kredit. Kemudian rugi atau debit sama dengan modal atau debit dan ikhtisar laba rugi atau kredit. Yang keempat, menutup akun PRIV. Debit sama dengan modal atau debit dan PRIV atau kredit. Setelah mengumpulkan informasi tersebut, kemudian mari kita amati neraca saldo yang ada di bawah ini. Dengan total debitnya 31 juta dan kreditnya 31 juta. Kemudian kita akan menganalisis ke laporan laba dan rugi. Diketahui dari laporan laba rugi tersebut bahwa perusahaan tersebut mendapatkan laba sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk perubahan modalnya, ada perubahan modal yaitu menjadi 22.800.000. Kemudian kita analisis ke tahap atau prosedur penyusunan jurnal penutup perusahaan jasa. Tahap pertama, kita menutup akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Saldo normal pendapatan atau kredit sama dengan pendapatan atau debit. Ikhtisar laba rugi atau kredit masing-masing sebesar 5.500.000. Kemudian tahap kedua, kita menutup akun beban ke akun ikhtisar laba rugi.
saldo normal beban atau debit sama dengan ikhtisar laba rugi atau debit, beban gaji karyawan, beban konsumsi, beban transformasi, beban listrik dan air, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan atau kredit dengan total sebesar 4.500.000. Sedangkan tahap ketiga, kita menutup laba rugi ke modal bengkel Asep menerima laba sebesar 1 juta rupiah. Saldo normal laba kredit sama dengan ikhtisar laba rugi atau debit, modal atau kredit masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Tahap keempat, kita menutup prif ke modal. Saldo normal prif atau debit sama dengan modal kredit, prif atau kredit sebesar 0. Kemudian jurnal penutup bengkel Asep periode Januari 2019. Dapat kita lihat di situ saldonya sudah 0, baik debit ataupun kredit. Oke, tahap terakhir kalian bisa lihat hubungan jurnal penutup perusahaan jasa di bawah ini, yaitu yang pertama, 1. Jurnal penutup berhubungan dengan buku besar. Alasannya karena data akun nominal dan akun pembantu modal berasal dari buku besar apabila tidak ada penyesuaian di akhir periode akuntansi. Yang kedua, jurnal penutup berhubungan dengan kertas kerja. Karena kertas kerja menyediakan akun nominal dan akun pembantu modal yang akan ditutup, yaitu dari perkiraan neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ketiga, jurnal penutup berhubungan dengan laporan keuangan. Alasannya karena akun nominal terdapat pada laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Akun pembantu modal terdapat pada laporan perubahan modal, yang keduanya akan ditutup pada akhir periode. Dan yang terakhir, jurnal penutup berhubungan dengan neraca awal. Setelah menyusun jurnal penutup, maka disusun buku besar. Setelah penutupan dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan, neraca saldo setelah penutupan ini yang akan dilaporkan sebagai neraca awal dari periode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok Mariam ya. Nah, beri tepuk tangan juga. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain dari presentasi kelompoknya Mariam? Ya, jadi kelihatannya jawaban dari kelompok Mariam ini sudah lengkap atau komplit ya. Nah, saya rasa semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Saya, Pak. Ya, Devi Fatika Sari. Ya, saya persilakan. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu pertama, jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal atau akun sementara agar menjadi nol. Tujuan ditutupnya nominal yaitu agar akun tersebut tidak dihitung kembali pada pencatatan tahun depan. Kedua, dari hasil neraca saldo LKPD tersebut, kesimpulannya bahwa akun pendapatan. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak, mau menambahkan. Megawati. Iya, Megawati. Dipersilakan. Saya mau menambahkan bahwa jurnal penutup tersebut memiliki hubungan dengan kertas kerja, laporan laba rugi. Karena dari data tersebut, nominal akun sementara yang kita tutup kemudian memiliki hubungan dengan buku besar dan ayat penyesuaian. Karena pada akhir periode, angka saldo debit dan kredit pada buku besar akan ditutup dengan cara memindahkan akhir hubungan dengan neraca saldo.
Karena setelah kita menyusun buku besar, setelah penutupan, langkah selanjutnya membuat neraca saldo. Setelah penutupan dan ukuran menjadi neraca awal neraca pada tahun atau periode berikutnya. Ya, itu tadi hasil kesimpulan diskusi kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat diskusi kita hari ini ya. Nah, di kegiatan akhir kita ini, coba ada yang mau memberi kesimpulan keseluruhan dari kegiatan kita hari ini. Ada yang bersedia? Coba dihidupkan speakernya ya. Siapa? Ya, Dian Wulandari. Coba dihidupkan mikrofonnya. Bisa dia? Saya bantu. Nah, sudah. Jadi, kesimpulan pada hari ini, kita belajar tentang jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi atau setelah penyusunan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, kita belajar tujuan dari penyusunan jurnal penutup. Dan yang terakhir, kita belajar prosedur penyusunan jurnal penutup perusahaan jasa. Terima kasih. Nah, itu tadi kesimpulan yang dibuat oleh Dian dari pembelajaran kita hari ini ya. Beri applause dulu untuk Dian Wulandari. Nah, sekarang saya ingin tahu komentar atau pesan dan kesan kalian dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan komentar atau pesannya? Ya, saya, Pak. Ya, Mariam Karima. Ya, silakan. Menurut saya, pembelajaran kali ini kesannya cukup menyenangkan. Meskipun pembelajarannya secara daring, kita belajar untuk menyimpulkan secara kelompok, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Untuk pesan, menurut saya, pembelajarannya dibuat menarik lagi seperti menggunakan game. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pesan dan saran dari Mariam ya. Mungkin pembelajaran selanjutnya bisa lebih menyenangkan lagi. Nah, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kalian yang sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Ya, saya harap di pembelajaran selanjutnya kalian tetap aktif dan tetap semangat meski dalam keterbatasan saat ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin ada yang mau memimpin doa penutup? Alfi, ya Alfi silakan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, baik anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri sebagai penilaian harian kalian ya. Soalnya sudah saya share di Google Classroom. Maksimal pengumpulannya nanti jam 3 sore ya. Dan Baik, akan Pak. kita Ya, bahas Pak. di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.